Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Nain, NIM 22 0046. Perkenalkan, nama saya Nurul Yakin, NIM 2287. Oke, di sini kita akan refleksi jurnal, yaitu judulnya yaitu Switching Analysis in Hybrid. Yaitu di sini kita akan melakukan beberapa penjelasan. Yang pertama yaitu permasalahan pada jurnal. Untuk permasalahan pada jurnal utama yang dibahas dalam jurnal ini adalah fenomena transient yang timbul akibat proses switching, baik saat land energization atau land energization pada sistem transmisi hybrid yang menggabungkan overhead line OHL dengan submarine cable pada level tegangan ekstra tinggi 500 kV di proyek interkoneksi Jawa sampai Bali atau JBC. Beberapa permasalahan spesifik yang sangat diangkat antara lain yang pertama itu timbulnya tegangan lebih atau over voltage yang disebabkan oleh efek gelombang berjalan atau traveling wave. Ketika terjadi ketidakcocokan impedensi antara OHL dan kabel bawah laut, hal ini dapat mengakibatkan pantulan dan transmisi gelombang yang kompleks sehingga berpotensi merusak peralatan. Yang kedua yaitu resiko terjadinya transient transient recovery voltage atau TRV dengan laju kenaikan rate of recovery voltage atau triple RV yang melebihi standar EAC, terutama saat terjadi gangguan hubungan singkat 3 fase di terminal pemutus atau circuit breaker. Yang berikutnya yaitu komplikasi akibat perbedaan karakteristik fisik dan listrik antara OHL dan kabel XLP atau XLP cross-linked polyethylene line. Misalnya kapasitansi kabel yang jauh lebih tinggi, impedensi surja yang lebih rendah, serta kecepatan rambat gelombang yang lebih lambat dibandingkan OHL. Yang ketiga yaitu yang keempat, tantangan dalam menjaga koordinasi isolasi sistem agar peralatan tetap aman dari tegangan. Lanjut, yaitu dengan pada metode yang digunakan di sini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berbasis simulasi elektromagnetik transient, yang dimana elektromagnetik transient atau EMPT dengan perangkat lunak di Silin Power Factory. Penulis membangun model sistem tenaga listrik Jawa Bali yang diproduksi untuk menyimbangkan kompleksitas dengan efisiensi komputasi. Beberapa poin penting dari metode yang digunakan yaitu: satu, metode transmisi menggunakan pendekatan Bergeron dengan parameter konstan karena stabil secara numerik dan lebih efisien untuk perhitungan transient dibandingkan model frekuensi dependent. Yang kedua yaitu simulasi dilakukan untuk beberapa skenario switching, termasuk energizasi saat aluran dihidupkan dari kondisi tanpa beban, de-energization saat saluran dimatikan baik kondisi normal maupun akibat hubungan singkat terminal. Ada variasi konfigurasi rangkaian, yang mana variasi ini dikombinasikan on atau off dari sirkuit ganda. Ada juga variasi daya hubung singkat pada gardu induk Python. Yang ketiga yaitu analisis statistik switching. Sebanyak 400 kali simulasi dilakukan untuk menggambarkan distribusi probabilitas tegangan lebih akibat ketidakpastian waktu penutupan circuit breaker. Distribusi ini dibandingkan dengan distribusi normal untuk mendapatkan parameter switching sweetness, kurtosis, serta nilai batas 2% sebagai dasar koordinasi isolasi. Yang keempat yaitu validasi hasil dilakukan dengan membandingkan tegangan lebih yang muncul dengan standar switching withstand voltage atau yang dikenal dengan SWV atau IEC, serta parameter TRF dengan amplop standar IEC 62271-100.
Oke, untuk optimasi yang dihasilkan di sini berdasarkan hasil simulasi, beberapa upaya optimasi yang direkomendasikan dalam jurnal ini meliputi yang pertama yaitu pemasangan shunt reaktor atau SR berkapasitas 100 MVR per sirkuit di Kalipuro dan Antosari untuk mengendalikan tegangan lebih dan mengurangi efek Ferranti SR. SR terbukti efektif menjaga kestabilan tegangan tanpa memicu resonansi paralel terhadap kompensasi reaktif hanya mencapai 49%. Nah, yang kedua, penggunaan pendekatan statistik dalam analisis switching sehingga koordinasi isolasi dapat dilakukan berdasarkan probabilitas dan bukan hanya nilai nominal maksimum. Hal ini meningkatkan keandalan sistem dalam menghadapi variasi kondisi operasi. Yang selanjutnya itu validasi TRV menunjukkan bahwa meskipun puncak tegangan masih dalam batas aman, laju kenaikan TRV yaitu atau disingkat dengan triple RV bisa melebihi standar IEC jika hanya satu sirkuit yang beroperasi. Oleh karena itu, penambahan kapasitor sebagai mitigasi diusulkan untuk menurunkan triple RV meskipun berdampak pada peningkatan puncak tegangan. Nah, instalasi peralatan proteksi seperti surge arrestor berbasis ZNO atau zinc oxide di terminal saluran untuk meredam tegangan lebih akibat surge switching. Secara keseluruhan, hasil optimasi yang dilakukan membuktikan bahwa switching withstand atau yang disebut dengan SWV pada sistem ini dapat berada di bawah ambang batas 1175 kV sesuai standar IEC, sehingga proyek interkoneksi Jawa Bali 500 kV dinilai layak dari keandalan switching dan keamanan isolasi. Mungkin itu saja video dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.